Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi konferensi dari mata kuliah sistem operasi yang diakpu oleh Pak Wahyudin Hasim MKom. Jadi kami kelompok 3 itu ada saya Anissa Ibrahim, ada Fatmawati Unti, dan Nikade Sulistiawati. Jadi berbicara tentang konkurensi, apa sih itu konkurensi? Jadi konkurensi itu adalah sebuah kondisi di mana terdapat lebih dari satu proses benda pada saat yang sama. Nah, kemudian ada juga prinsip-prinsip dari konkurensi. Yang pertama, alokasi waktu pemproses untuk proses-proses yang aktif, kemudian pemakaian bersama, dan persaingan untuk mendapatkan sumber daya. Nah, selanjutnya ada komunikasi antar proses, kemudian sinkronisasi aktivitas banyak proses. Nah, adapun konkurensi itu ada pada 4 konsep. Yang pertama, banyak aplikasi, yaitu multiprogramming, yang itu memungkinkan banyak sekali program yang berjalan yang berasal dari aplikasi yang berbeda. Kemudian strukturisasi sebuah aplikasi yang terdiri dari kumpulan proses, yaitu perluasan prinsip perancangan modular dan pemrograman terstruktur. Nah, kemudian ada strukturisasi sebuah proses. Satu proses dapat memiliki banyak thread yang independen. Nah, kemudian sistem operasi modern telah mendukung banyak thread tersebut. Nah, selanjutnya ada strukturisasi sistem operasi. Strukturisasi dapat diterapkan ke pemrograman sistem. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Fatmawati Unti. Nah, selanjutnya saya Fatmawati Unti akan melanjutkan materi kami, yaitu di sini kecepatan proses konkurensi itu pada sistem dipengaruhi oleh yang pertama aktivitas-aktivitas proses-proses lain, dan yang kedua cara sistem operasi menangani interupsi, dan yang ketiga kebijaksanaan penjadwalan yang dilakukan oleh sistem operasi. Nah, selanjutnya kesulitan konkurensi ini yaitu pemakaian bersama sumber daya global. Jika terdapat dua proses yang menggunakan variabel global, maka urutan pembacaan dan penulisan menjadi kritis. Dan yang kedua ini, pengelolaan alokasi sumber daya agar optimal. Contohnya, jika proses A meminta kanan atau memasukkan dan keluaran, dan proses B juga menggunakan kanal tersebut, sistem operasi mengunci kanal dan menghasilkan inefisiensi. Selanjutnya, pencarian kesalahan pemrograman. Pencarian kesalahan ini pada konkurensi lebih sulit dibanding pencarian pada program sekuen. Untuk menangani konkurensi ini, yaitu yang pertama kita harus mengetahui proses yang aktif, dan yang kedua mengatur alokasi dan dealokasi berbagai sumber daya untuk tiap proses yang aktif. Ketiga, proteksi data dan sumber daya fisik proses masing-masing dari gangguan proses lain. Yang keempat ini, hasil-hasil proses harus independen terhadap relatif proses lain. Dan selanjutnya yaitu mutual exclusion. Nah, kondisi di mana terdapat sumber daya yang tidak dipakai bersama pada waktu bersamaan. Yang selanjutnya disebut daya kritis, dan bagian program yang menggunakan sumber daya kritis disebut critical region. Hanya satu program pada satu saat yang diizinkan masuk ke critical region here. Nah, sistem operasi menyediakan layanan untuk mencegah proses lain masuk ke critical region. Pemaksaan atau pelanggaran mutual exclusion menimbulkan deadlock dan starvation. Mutual exclusion adalah sebuah jaminan bahwa sebuah sumber daya komputer hanya dipakai pada satu waktu. Nah, keadaan deadlock yaitu di mana sebuah kondisi
proses menunggu kejadian yang tidak pernah akan terjadi. Nah, proses dalam kondisi deadlock ini yaitu tidak dapat membuat kemajuan apapun, dan deadlock merupakan kondisi terparah karena dapat melibatkan banyak proses dan semuanya tidak dapat mengakhiri prosesnya dengan benar. Nah, sekian itu penjelasan dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Nikade Sulistiawati. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Nama saya Nikade Sulistiawati. Di sini kami melanjutkan materi mengenai konkurensi. Nah, tadi sudah ada pendahuluan dari rekan saya, dan sekarang saya masuk ke penjelasan mengenai starvation. Starvation adalah sebuah kondisi di mana ada satu atau lebih proses yang tidak pernah dieksekusi karena tidak pernah mendapat jatah sumber daya. Lalu, kemudian ada juga mengenai interaksi antar proses. Nah, di interaksi antar proses ini ada proses-proses yang saling memperdulikan secara tidak langsung. Proses tidak perlu saling memperdulikan identitas proses lain, tapi sama-sama mengakses objek tersebut. Kemudian ada juga proses memperdulikan secara langsung, dapat saling berkomunikasi dan dirancang bekerja sama untuk satu aktivitas. Nah, kemudian juga di sini ada persaingan di antara proses sumber daya yang meliputi proses-proses konkuren berkompetisi. Ketika proses-proses bersaing menggunakan sumber daya yang sama. Lalu kemudian ada proses berkompetisi yang tidak ada pertukaran informasi antara proses-proses itu. Dan juga ada kasus yang dapat terjadi adalah proses diblokade terus-menerus. Proses tidak pernah berakhir dengan sukses. Dan terakhir, persaingan proses untuk memperoleh sumber daya menimbulkan masalah. Jadi itu persaingan di antara proses sumber daya yang harus diketahui. Lalu juga kita masuk ke kerjasama di antara proses-proses dengan komunikasi. Di sini kita meliputi tiga bagian, yaitu yang pertama, pada kasus persaingan, proses pemakai sumber daya tanpa peduli proses-proses lain. Lalu yang kedua, ketika proses-proses bekerja sama dengan komunikasi, beragam proses mempartisipasi dalam suatu usaha dengan menghubungkan semua proses. Yang ketiga, karena tidak ada sesuatu yang dipakai bersama di antara proses-proses itu dalam melewatkan pesan-pesan. Tidak ada masalah mutual access. Nah, lalu kemudian kita harus memiliki solusi. Nah, solusi konkurensi adalah adanya memori bersama untuk sistem signal. Maksud saya single prosesor maupun sistem multiprosesor. Jadi kita harus memiliki pemikiran untuk membuat solusi, lalu juga memikirkan kerjasama di antara proses-proses, juga untuk persaingannya. Nah, saya kira demikian pemaparan materi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari kelompok kami mohon maaf, dan kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.